Pernah suka sama teman tapi dia wanita. Waktu sekolah. Kamu wanita, sama kayak saya. Kamu punya anak, kamu melahirkan. Kodrat kamu adalah sebagai seorang ibu, bukan laki-laki. Ya aku kadang suka nervous sendiri, tahu-tahu Kalau lihat cewek, tangan aku aja dingin ini sekarang. maksudnya kamu nervous deket aku? Iya, Hah? iya, dingin langsung. Mirip sama yang teman aku itu di sekolah. Oh, aku mirip sama teman sekolah kamu. Oke. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi di apartemen sama ibu siapa namanya? Pasti. Ibu Pristi. Ibu tahu kemarin dibawa ke rumah sakit kenapa? Karena sakit gigi. Sakit gigi. Sakit gigi. Ya, sama kepalanya pusing. Kepalanya pusing. Ibu katanya suka mukul anaknya, kenapa? Nggak tahu-tahu tiba-tiba suka nyesak anakku lagi main-main aja, nyesak nafasnya aja gitu. Tahu-tahu nyesak nafas dia nggak ngerti. Ya kan masih kecil, Bu. Ya, Namanya anak masih kecil nggak paham apa yang dimaksud sama ibunya, apa yang dimau sama ibunya, nggak paham. Jadi tidak boleh melakukan tindak kekerasan sama anak kecil, Bu. Apalagi itu anak kandung ibu kan? iya makanya. Sampai dibotakin sepitak gitu doang. Kenapa itu? Cuman bercanda. Bercanda. Ya, maksudnya ada yang belum dibenerin bagian area belakang kepalanya. Ibu kenapa dari tadinya pakai hijab terus sekarang tomboy kayak gini? Saya coba jadi diri sendiri. Terus? Terus saya tadinya frustasi gitu kan, Kenapa? ngerasa rumah tangga juga kayak hambar Hambar kenapa? aja maksudnya. Kayak kurang hangat gitu lah. Kurang hangat di dalam rumah tangga ibu. Iya, Terus ibu makanya stres. ya frustasi. Iya, frustasi, depresi. Tapi karena ada anak, seneng sih ada anak. Mm-mm. Tapi bingung juga apa emang aku salah berumah tangga kan begitu ya, dia nanya-nanya. Terus? Dulu waktu sekolah pernah suka sama teman tapi dia wanita. Waktu sekolah? SMA? SMP. Terus abis itu? Oh, jadi ibu dulu pernah suka sama dia? Iya, tapi saya bingung kan saya posisinya diri saya merasanya cowok gitu, tapi dikatainnya kamu udah kali ya gitu ya sama teman-teman sama orang-orang. Sorry kencengan, Bu. Terus abis itu? Ya terus abis itu saya coba buat gali-gali potensi diri saya, katanya jawabannya kayaknya kesana tujuannya gitu. Apa tuh? Cuman saya masih ragu. Kesana apa tujuannya? Ya, maksudnya saya harus berubah jadi diri saya. Kayaknya saya ini cowok gitu, bukan wanita. Cewek. Cewek. Kamu wanita, sama kayak saya. Kamu punya anak, kamu melahirkan.
kodrat kamu adalah sebagai seorang ibu, bukan laki-laki. Kalau menurut saya seorang ibu itu kalau lagi di Facebook bikin status Instagram. Kalau ibu-ibu bikin Facebook, status di Instagram. Terus? Kalau cowok? Kalau cowok kayak baru sadar masuk banget ke diri saya, terus kayak bawaan naluri juga, tapi bingung aja buat memulainya gitu. Mulainya apa? Ya buat memulainya bingung kan diri saya terjebak dalam diri wanita, tubuh wanita. Terus? Kok ibu yang ngomong saya yang pusing ya? Iya, masalahnya tadi baru itu scan foto Iya, lagi biometrik. kerudungan. Terus? Habis itu saya katakan cinta sama teman saya itu kemarin. Katakan cinta? Iya. Teman yang mana? Yang di sekolah. Yang di sekolah. Bilang apa? Saya bilang suka sama kamu. Sesama cewek? Iya. Terus habis itu dia bilang apa? Enggak jawab, diam. Terus? Dan saya kan disuruh masuk aja dulu kali, di dalam aja ngobrolnya. Enggak, di luar aja kata saya gitu. Di luar juga dingin, di dalam udah enak. Terus? Ya udah saya pulang karena nggak ada jawaban. Saya langsung pulang. Dia diam aja kayak orang bingung. Dan Terus besokannya? nggak kenapa-kenapa. Terus kamu nembak cewek udah berapa kali? Baru satu kali. Baru 1 kali. Terus kamu mau memutuskan untuk menikah dengan suami kamu? Itu udah dari 12 tahun yang lalu. Gimana ceritanya? Ceritanya dibawa pulang kampung, tunangan kita sama keluarganya. Terus kata keluarganya, buru-buru nikah, jangan pacaran terus, nggak baik gitu. Udah diomongin orang. Terus? Katanya gitu. Kan kenapa, aku kan baru ngangsur cicilan motor. Baru juga setengah tahun kata ngangsur. Udah diajakin nikah masih lama kata. Nggak ada persiapan dananya kata gitu. Kalau diajakin nikah buru-buru, nggak masalah. Kalau masalah dana mah nggak usah terlalu dipikirin, kan pihak cowok yang mikirin Katanya. ya. Tapi kamu mau nikah waktu itu? Enggak sih, nggak ada pikiran mau nikah. Terus tapi nikah? Hah? Iya. Nikah tapi nggak ada paksaan? Ya dipaksa. Dipaksa? Dipaksa nikah? Terus? Sekarang orang tua aku aja bingung, kok nikah kamu masih telepon-teleponan, aku kan punya pacar juga. Selain Cewek? Cewek. Selain dari teman sekolah, aku pacaran sama teman di pabrik. Cewek? Cewek. Dia nelpon aku, dia bilang, kalau kamu cowok, aku juga mau jadi istri kamu, dia bilang kayak gitu. Detik-detik aku mau nikah. Terus? Kok kamu ngomongnya gitu, kata aku gitu. Kamu sengaja ya mau bikin aku bingung, kata aku gitu kan. Pas pernikahan gitu. Ya enggak. Dia bilang, aku juga udah cinta sama kamu. Katanya? Tapi aku nggak bisa cinta sama kamu, aku cuma sayang gitu. Terus? Ini beneran apalagi halu? Benar. Terus? Terus habis itu
Kan aku telepon-teleponan terus sama dia, tapi orang tua curiga kenapa telepon-teleponannya kok kayak sama cewek gitu. Ini pernikahannya nggak bener nih kan. Maksudnya dia nyari tahu kali orang tua aku kenapa ada dua perasaan di situ. Dia ngejalanin hubungan sama cewek, dia jalanin hubungan sama cowok katanya. Tapi dia nggak nanya ke aku, orang tua diem aja, nggak mau bikin bingung. Aku juga bingung ngejalaninnya, kenapa di saat aku mau nikah sama cowok malah cewek akunya ngomongnya kayak begitu. Dia jadi meyakinkan aku, tapi kan udah besokannya mau hari H kata aku gitu. Terus? Jadi aku milih pernikahannya kayak yang setengah-setengah. Jadi setengah di rumahku, setengah di rumah dia. Di rumahku nggak nyampe malam, kamar pengantin aja nggak diisi. Nggak diisi apa? Nggak diisi sama aku, langsung jam 12 siang selesai kan, akad jam 9, jam 12 siang selesai, kita langsung boyongan ke rumah pihak cowoknya. Terus? Ya kan aku bingung jadinya, kamar pengantin nggak dipakai, udah dihias nggak dipakai, sedangkan yang di pihak cowok nggak menghias kamar, cuma kayak tenda orang meninggal gitu. Bikin tenda orang meninggal, terus dia ngadain pernikahan, kan aneh kan. Aku juga bertanya-tanya di situ. Kayak diculik aja ngerasanya pas nikah itu, kayak diculik. Terus? Ya udah, kita kayak orang lagi main maling-malingan jadinya kayaknya gitu kalau nikah sama cowok. Tapi selama nikah sama cowok aku kerja, nggak main maling. Dia mungkin yang main, kerja aja biasa, kerja di pabrik. Terus akhirnya berhenti pas punya anak? Berhenti ya, kemarin tahun 2021 punya anak kedua, berhenti. Makanya baby ya? Kamu ngerasa baby gak? Baby apa itu? Stres karena punya anak? Enggak sih. Hah? Enggak. Nggak ngerasa baby blues? Enggak. Oh, terus kamu kenapa suka mau anak itu? Ya karena aku nggak kesampaian, maksudnya ngerasanya kok itu cowok ya, kok lama-lama kayak sama suami nggak ada hasrat lagi gitu. Nah, tapi kamu punya anak? Ya namanya biologis kan, perut aku kan kayak dititipin sama mama. Ini perut aku ada garis-garis stress marknya dulu, mama aku juga kayak gitu, sama ada stress marknya. Ya mungkin karena mamahnya percaya sama aku, jadi ketika cowok berhubungan sama aku langsung punya anak gitu. Bisa jadi kan dia cuman dari diri aku sama jiwa akunya kan kadang suka bergejolak gitu kan. Punya perasaan yang nggak bisa diungkapkan, baru diungkapkan kemarin gitu. Jadi aku suka kesal sendiri, kayak merasa kayak orang gila sendiri, jadi gitu doang. Malah yang di pabrik itu yang ngasih jawaban serius sama aku. Oh, jadi di pabrik kamu kerja pacaran sama cewek juga? Iya, kebenaran emang. Tapi udah nikahan itu? Belum. Yang di pabrik? Hah? Ya, barengan sih. Jadi berapa bulan ya? Sebulan atau 3 bulan sebelum menikah kita kenalan dulu. Kan nikah bulan April, kita kenalan bulan Desember. Kita kenalan bulan Desember, kenalan belum lama, terus akhirnya kayak orang pacaran gitu. Ya tuker-tukeran gelang. Tuker-tukeran apa? Gelang. Kayak beliin gelang tangan. Oh, buat apa, tanda? Tanda.
Tanda apa? Percintaan, Iya, tali asmara gitu. mungkin Hmm. dia beliin gelang batu gitu, warna abu-abu. Kamu ngerasa nggak kamu depresi? Saya depresinya karena ada janji, terlanjur janji dulu Sama sama yang teman sekolah. Tapi janjinya ke diri sendiri sih. apa? Janji. Kalau aku jadi cowok, ntar aku nikah sama kamu. Gimana caranya jadi cowok? Ya tuh nggak bisa, cewek mah punya rahim. Gimana caranya? Iya, bingung. Coba caranya gimana jadi cowok? Aku juga nggak tahu sih, tapi ngerasanya aneh aja. Ngerasanya aneh aja kan. Harusnya kan kamu teman wanita kan biasa harusnya. Terus Ya aku kadang suka nervous sendiri, tahu-tahu kalau lihat cewek, tangan aku aja dingin ini sekarang. maksudnya kamu nervous deket aku? Iya, Hah? iya, dingin langsung. Kenapa? Udah kenapa kan mirip sama yang teman aku itu di sekolah. Oh, aku mirip sama teman sekolah kamu. Oke, ya. Jadi Mbak Pristini, kita sudah melakukan rehabilitasi sekitar kurang lebih 2 bulan, ya. 2 bulan ya kurang lebih. 2 bulanan, 2 bulan lebih lah. Nah, kondisinya jujur belum ada perubahan signifikan. Mungkin kalau secara mental, emosional sudah tidak ada. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah yang tadi Mbak Pristi jelaskan bahwa dia itu ada menyimpang ya dalam suka sesama. Nah, itu saya nggak tahu karena saya juga nggak dikasih info sama tetangganya atau sama suaminya. Nah, jadi sekali lagi untuk Mbak Pristi, kayaknya nih kita bawa dulu ke yayasan. Oh ya, saya lupa info Mbak Pristi, anaknya yang bayi dibawa ke Jawa. Udah pulang. Dirawat di sana di Jawa. Nanti kalau Mbak Pristi udah sehat, udah membaik, baru diambil lagi dede bayinya. Ya, Mbak Pristi pokoknya jangan mikirin soal anak dulu. Ya, mikirin soal Mbak dulu sehat. Kalau Mbak mikirin anak, nanti gak bakal sehat-sehat. Yang jelas anaknya dirawat, ya, dirawat dengan baik, dikasih susu dengan baik, gizi dan nutrisinya terjamin, gitu ya. Banyak yang sayang sama dede, gitu. Jadi jangan terlalu banyak mikirin anak dulu, harus mikirin kesembuhan Mbak dulu. Paham ya? Iya. Ada yang mau disampaikan nggak? Buat Siapa aja, terserah. ya buat teman-teman kalau Yang gede dong suaranya. kalau ngalamin hal yang sama kayak saya, jangan terlalu lama disimpan, mendingan langsung diungkapin biar nggak terlalu banyak orang-orang yang merasa tertekan kayak kehidupan siapa gitu. Jadi dia menjalani kehidupan yang bukan kehidupan dia gitu. Jadi Mbak Pristi merasa Mbak Pristi itu menjalani kehidupan yang bukan diri Mbak. Iya. Hah? Ya. Betul ya? Karena menurut Mbak pernikahan itu bukan kemauan Mbak. Iya benar. Betul. Jadi Mbak Kayak sebenarnya saya nganggapnya pacar saya yang cowok itu kayak kakak aja, kayak sama teman gitu. Nah, jadi gitu ya. Menurut Mbak Pristi, nasihatnya adalah jangan menjalani sesuatu dengan paksaan gitu, yang bukan diri Mbak gitu. Nah, saya sekali lagi tidak mau menjudge, saya tidak mau menghakimi atau menilai segala sesuatu yang urusannya privasi atau hak masing-masing ya. Karena saya tidak memiliki hak, saya juga bukan keluarga dan saya juga bukan
bagian dari saudara Mbak Pristi. Di sini saya tergerak ini hanya menjadi relawan yang mendapatkan informasi terkait Mbak Pristi. Katanya ini sering banget melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya, anak kandungnya. Dan saya melihat juga ada luka memar di badan anaknya yang saya ngerasa ini harus segera ditangani ya, karena kasihan banget. Anak nggak salah apa-apa, yang sakit itu adalah ibunya, terus ibunya berusaha menyakiti anaknya. Nggak tega saya. Gitu, jadi kemarin kita buru-buru evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Emosionalnya udah sembuh ya, secara emosional tenang dan lain-lain udah oke. Tapi yang jadi permasalahannya adalah, nah dia ternyata baru mengungkapkan terhadap dokter dan juga pihak kami terkait kenapa alasan dia menjadi seperti itu gitu ya Mbak? Betul ya? Nah kemarin kan banyak juga yang nanya, dulunya Mbak Pristi ini pakai hijab katanya, pakaiannya tertutup rapih lah selayaknya perempuan. Nah sekarang Mbak Pristi ini menjadi sosok laki-laki yang kalian bisa lihat pakaiannya benar-benar laki-laki banget ya. Nah ternyata alasannya beliau udah capek berpura-pura dan mau menjadi dirinya sendiri gitu. Iya. Betul nggak? Betul. Nah seperti itu ya guys. Jadi mungkin nanti kita akan bicarakan lagi sama pihak keluarga mau seperti apa. Dan yang jelas ini sih sembuh kalau misalnya ada support dari keluarga orang tuanya ya. Entah mungkin seperti apa endingnya aku nggak tahu. Mungkin nanti akan kita bicarakan off the record. Tapi yang jelas yang saya khawatirkan adalah anaknya sudah diantarkan ke Jawa, ke rumah suaminya, katanya ke keluarga suaminya. Dua-duanya itu. Satu sama suami Mbak, yang nomor satu ada di Bogor. Katanya seperti itu, saya dapat informasi, saya diminta untuk menyampaikan sama Mbak Pristi supaya beliau nggak kepikiran gitu ya. Tapi yang tadi saya bilang, concern kita, harapan kita semoga Mbak Pristi ini fokus sama dirinya sendiri dulu, baru ke orang lain ya, supaya dia fokus untuk kesembuhannya, fokus untuk menata apa yang kemarin itu luka, kenapa yang bikin dia depresi, nah itu mungkin dipulihkan, disembuhkan dulu, baru dia bisa kembali. Menurutku sih seperti itu ya. Ada lagi yang sampai? Masalahnya, ya maksudnya anak yang ketiga ini kan dulu kita nggak rencana. Tiba-tiba aja pas pulang kampung waktu itu bulan tahun kemarin. Hamil. Iya, kayak orang divonis lah gitu kan jadi. Padahal kita udah lama nggak berhubungan, tahu-tahu hamil. Ya kaget aja gitu kan, sempet gimana sih kata aku, emang kamunya aku yang lagi disalahin, nggak KB katanya, kamunya nggak KB katanya, salah sendiri, nah lain aku lagi. Nah, dari situ ya udah aku ngalah gitu kan. Udah hamil mau ngapain lagi, ibaratnya udah hamil udah terjadi. Iya. Jadi udah tuh. Iya lahiran, jadi aku minta maaf dulu sama dia, kalau nggak minta maaf aku nggak bisa lahir kemarin. Oh gitu. Lahiran normal? Normal. Semuanya tiga-tiganya? Tiga-tiganya, nggak ada sisa. Oke. Ya sudah, berarti itu aja ya guys. Info dari saya, semoga nanti Mbak Pristi lebih baik lagi. Mungkin aku bingung juga sih, takutnya nanti disangka menghakimi orang. Enggak, aku nggak menghakimi, tapi aku punya harapan bahwa bisa kembali back to basic ya, karena kan dalam agama juga kita dianjurkan untuk berpasang-pasangan ya, berpasang-pasangan dengan lawan jenis, bukan sesama jenis gitu. Tapi sekali lagi itu adalah hak Mbak Pristi. Itu adalah privasi beliau, saya tidak boleh menghakimi karena saya juga sama-sama ciptaannya, saya juga bukan Tuhan yang tidak boleh menghakimi prinsip dan hak orang lain. Seperti itu ya guys, jadi terima kasih banyak untuk kalian. Abis ini mungkin nanti akan ada kita telepon sama keluarganya, mungkin secara private yang tadi aku bilang.
akan kita jelaskan kondisinya gini-gini, nanti akan seperti apa, pilihan dan saran dari keluarga. Kita tunggu aja ya. Doain Mbak Prissy sehat-sehat, anaknya juga sehat-sehat. Terus saya pun sebagai volunteer atau relawan diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Thank you guys. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.